Oke cuy, kembali lagi bersama gue Bang Bang. Dan terima kasih buat kalian nih yang sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini gue mau menceritakan sebuah film yang berjudul So, tanpa basa-basi lagi nih, kita gas ke alur filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Inso. Ia merupakan seorang art director konser. Saat itu, ia mendengar kabar jika istrinya mengalami kecelakaan dan sekarang sedang di rumah sakit. Lalu kemudian ia meminta kepada temannya yang bernama Kwang Il untuk mengambil alih pekerjaannya untuk sementara waktu. Sementara Inso sendiri bergegas pergi ke rumah sakit untuk menemui sang istri. Setibanya di rumah sakit, Inso bertemu dengan seorang wanita. Wanita tersebut bernama Seo Yung. Ia juga sedang menjenguk suaminya yang ternyata berada satu mobil dengan istri Inso. Fakta pasangan masing-masing berada dalam satu mobil yang sama baru diketahui mereka saat sama-sama mengunjungi kantor polisi. Menyadari pasangan masing-masing telah berselingkuh, Inso dan Seo semakin terpuruk. Mereka amat sangat marah, tetapi juga tidak bisa menyalahkan siapapun. Seo juga menemukan sebuah kamera yang isinya adalah video bukti perselingkuhan suaminya, di mana video itu menunjukkan kemesraan antara suaminya dengan istri Inso. Karena harus merawat pasangan mereka masing-masing, Inso dan Seo harus menginap di sebuah hotel yang dekat dengan rumah sakit. Dan rupanya mereka menginap di hotel yang sama. Saat di rumah sakit, Seo sempat melihat kondisi istri Inso. Begitu juga sebaliknya, di mana Inso juga melihat kondisi suami Seo. Terlihat Inso yang sedang membuka handphone milik istrinya. Ia begitu sedih ketika melihat pesan yang ada pada handphone istrinya tersebut. Seo juga memberikan video saat suaminya dan istri Inso sedang bermesraan. Kesedihan dan rasa kecewa pun makin Inso rasakan setelah melihat video tersebut. Ia benar-benar kecewa dengan istrinya yang telah berselingkuh darinya. Ketika melihat kondisi istrinya saat itu, Inso pun berpikiran kenapa sang istri tak mati saja. Rasa tak karuan pun dirasakan oleh Inso. Namun di lain sisi, biar bagaimanapun, wanita yang terbaring tak berdaya itu masih tetap istrinya. Inso kemudian pergi ke sebuah kafe bersama Kwang Il. Di sana ia terlalu banyak minum hingga membuatnya mabuk berat. Kwang Il yang mencoba melarang Inso agar tidak terlalu banyak minum justru diusirnya. Setelah Kwang Il pergi, seketika Inso pun menangis. Ia teringat oleh apa yang telah istrinya lakukan. Di lain sisi, terlihat Seo yang sedang melamun di kamarnya. Ia juga sama merasakan apa yang Inso rasakan saat itu. Lalu tiba-tiba terdengar suara orang berteriak dari luar kamarnya, dan ternyata itu adalah Inso yang sedang mabuk. Inso pun kemudian langsung masuk ke kamar Seo. Kemudian saat pagi harinya, Inso yang telah terbangun langsung mencari Seo untuk meminta maaf atas kejadian semalam. Ia berkata jika dirinya sangat menyesal. Lalu di malam harinya, Seo melihat Inso di luar kamarnya. Kemudian Seo menghampirinya dan mereka pun akhirnya jalan berdua sambil berbincang. Mereka berdua juga minum teh bersama. Di sini Seo menanyakan bagaimana pertama kali Inso bertemu dengan istrinya. Inso pun menjawab jika ia bertemu dengan istrinya saat acara konser. Saat itu, istrinya sedang mengambil foto sebuah konser. Istri Inso dulunya ikut dalam klub fotografi. Hari-hari setelahnya, hubungan Inso dengan Seo pun semakin dekat. Mereka juga sering menghabiskan waktu untuk bersama. Di suatu ketika, Seo yang sedang berjalan tiba-tiba melihat sebuah tanaman yang menurutnya sangat bagus. Lalu kemudian, ia membeli tanaman tersebut dan memberikannya kepada Inso. Seo meminta Inso untuk merawat tanaman tersebut dan tidak boleh membiarkannya mati. Dengan senang hati, Inso pun berjanji kepada Seo jika dirinya akan merawat tanaman tersebut dengan baik. Saat itu, Seo mendapatkan pesan dari Inso yang mengajaknya untuk bertemu. Mereka pun bertemu di sebuah kafe. Tiba-tiba di sini Inso bertanya kepada Seo tentang apa yang akan mereka lakukan hari ini. Seo pun balik bertanya apa yang ingin Inso lakukan.
Dan ternyata yang ingin Inso lakukan adalah bercocok tanam dengan Seo, dan Seo pun mengiyakannya. Di lain hari, saat mereka akan kembali melakukan cocok tanam, tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu, yang rupanya itu adalah mertua Inso. Lalu Inso pun menyuruh Seo untuk bersembunyi di dalam kamar mandi. Kemudian Inso sendiri mengalihkan perhatian mertuanya itu dengan mengajaknya makan siang bersama. Inso dan Seo yang sedang bersama, tiba-tiba di sini Inso mendapatkan telepon dari rumah sakit jika istrinya telah sadar dari komanya. Inso pun langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi istrinya. Meski sang istri telah sadar, namun ia masih butuh waktu beberapa minggu agar dapat berbicara seperti sedia kala. Lalu secara tak sengaja, Seo pun melihat Inso yang sedang menyuapi istrinya. Rasa sedikit kecewa pun dirasakan oleh Seo yang mulai memiliki perasaan terhadap Inso. Seo kemudian pergi menemui suaminya yang sampai saat ini juga masih belum tersadarkan. Ia kemudian dengan pelan mendekat dan tidur di atas dada suaminya. Dan tepat saat itu terlihat Inso yang melihat Seo. Di sini Inso juga merasakan hal yang sama dirasakan oleh Seo, di mana mereka berdua kini mulai memiliki perasaan satu sama lain. Di suatu ketika, dokter menawarkan kepada Seo untuk memindahkan suaminya ke rumah sakit yang lebih besar yang berada di kota Seoul. Namun Seo sendiri enggan untuk memindahkannya. Kemudian ia bertanya kepada dokter bagaimana dengan wanita yang bersama suaminya saat kecelakaan, yaitu istri Inso. Dokter menjawab jika istri Inso akan dipindahkan ke Seoul. Di sisi lain, Inso mulai bimbang dan kepikiran terhadap Seo, dimana ketika ia memindahkan istrinya ke Seoul, maka ia takkan bertemu lagi dengan Seo. Sebelum ia benar-benar memindahkan istrinya, Inso mencoba untuk menemui Seo dan mengajaknya untuk bercocok tanam. Saat itu, ketika mereka masih bersama, mereka sama-sama mendapatkan telepon dari rumah sakit yang memberitahu keadaan pasangan mereka masing-masing. Dan mereka sama-sama menjawab jika malam ini mereka tidak bisa datang. Dan akhirnya malam itu kembali mereka habiskan untuk bersama. Lalu keesokan paginya ketika Seo kembali ke rumah sakit, dokter mengatakan jika suaminya telah meninggal dunia. Seo pun merasa sedih dan terpukul atas kematian suaminya. Inso juga ikut berduka cita atas meninggalnya suami Seo. Setelah kepergian suaminya, terlihat Seo yang sedang mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan penginapannya untuk kembali ke rumahnya. Namun saat di terminal ia mengurungkan niatnya. Di sisi lain, Inso melihat pintu kamar Seo yang terbuka. Ia pun mencoba untuk masuk ke kamar Seo. Dan saat itu juga, Seo yang berada di gedung sebelah penginapannya itu melihat Inso yang masuk ke kamarnya. Seo menunda kepergiannya dengan maksud masih mengharapkan Inso. Perasaan cinta yang kini sudah benar-benar tumbuh di hati Seo. Kebersamaannya dengan Inso selama ini telah membuatnya jatuh cinta. Namun apalah daya, ia pun tak bisa berbuat apa-apa. Sementara Inso sendiri masih memiliki istri. Dan pada akhirnya Seo pun memutuskan untuk benar-benar pergi. Terlihat juga Inso yang merasakan kesedihan setelah ia dan Seo kini benar-benar berpisah. Memiliki perasaan yang sama, namun situasi dan kondisi yang tak memungkinkan untuk mereka bersama. Meski Inso juga telah jatuh cinta kepada Seo, ia pun tak mungkin meninggalkan istrinya. Beberapa minggu pun telah berlalu. Keadaan istri Inso pun kian membaik. Di sini Inso mengatakan kepada istrinya jika pria yang kecelakaan bersamanya kini telah meninggal. Lalu kemudian Inso keluar dan seketika terdengar suara tangisan istri Inso yang mengetahui jika pria selingkuhannya kini telah tiada. Singkat cerita, di suatu malam, Inso menyadari jika musim salju telah tiba. Ia pun teringat pada Seo, di mana Seo pernah berkata jika ia sangat menyukai musim salju. Meski lama tak berjumpa dengan Seo, namun Inso sendiri belum benar-benar melupakan Seo, dan perasaannya kepada Seo pun masih tetap ada. Lalu film pun selesai.